Halo semuanya, hari ini kita akan membuat peta interaktif menggunakan QGIS dan juga GitHub. Nanti kita akan pandu bagaimana untuk membuat peta interaktif. Kita langsung aja ke tahap pertama. Yang pertama, kita perlu memasukkan data yang akan digunakan. Di sini kita akan menggunakan peta Yogyakarta. Nah, ini ada banyak sekali ya datanya di sini. Di sini yang kita gunakan, yang kita akan pakai yang keterangannya SHP atau save file. Ini kita tarik aja di sini. Nanti kalau udah ditarik akan muncul peta seperti ini. Ini peta kota Yogyakarta. Selanjutnya kita akan menginstal plugin yang akan kita gunakan. Ada dua plugin yang akan sangat bermanfaat untuk membuat peta interaktif. Kita langsung aja. Ini yang pertama yang kita gunakan nanti ada QGIS to Web. Ini plugin ini bisa digunakan untuk membuat peta interaktif. Kita install di sini. Terus yang selanjutnya, plugin yang tidak kalah penting, namanya Quick Map Services. Nah, ini udah aku install juga di QGIS aku, jadi aku uninstall dulu. Jadi nanti untuk menginstalnya tinggal klik yang install plugin ini. Nah, kalau sudah kita close aja, kita tutup. Nah, untuk memastikan apakah plugins kita sudah terinstall baik atau belum, kita bisa cek di sini, klik web. Nah, kalau misalnya sudah berhasil diinstal, nanti akan muncul seperti ini di sini. Ini bisa untuk membuat web map dan ini bisa untuk menampilkan peta dasar Quick Map Services. Nah, ini jadi peta kita di sini kan masih kosong ya di bagian belakangnya. Nah, dengan Quick Map Services ini kita bisa memberikan peta dasar. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan menggabungkan data yang ada di SAP kita dengan data yang ada di Excel. Nah, syaratnya untuk bisa menggabungkan harus ada atribut yang namanya sama gitu. Jadi, salah satu atribut yang namanya sama. Nah, untuk mengecek apakah ada atribut yang sama atau tidak, nah untuk data yang ada di peta kita, kita bisa klik kanan terus open attribute table. Ini ada banyak data ya. Ini data yang dari SAP kita, terus kita juga bisa cek data yang dari Excel-nya. Ini. Nah, di sini ada nama kecamatan. Jadi kita nanti akan menghubungkan nama kecamatan ini dengan yang ada di sini. Jadi ini ada WAD MKC. Nah, bagaimana untuk menghubungkannya? Kita pertama klik properties, terus klik yang ini. Jadi manage joins. Sebelum kita menggabungkan, kita harus memasukkan data yang akan digabungkan. Jadi ini kita tarik ke QGIS kita. Kita masukkan dulu di sini. Oke, ternyata dia tidak bisa. Kita tarik dulu. Dan kita ulang lagi. Kita klik properties, terus kita klik ini yang warna biru. Manage joins. Terus kita klik tanda tambah, terus kita masukkan um, field yang akan digabungkan. Ini bisa ganti namanya kayak gini. Jadi nama depan data yang nanti digabungkan itu ada keterangan joinnya. Oke, kalau sudah kita klik OK aja. Kalau kalau sudah selesai kita coba cek apakah sudah tergabung datanya. Nah, jadi ini udah ada ya. Ini ada beberapa data. Ada join, ada kepadatan dan lain sebagainya. Nah, setelah kita berhasil untuk menggabungkan data, kita akan membuat save file baru.
Caranya kita klik, tinggal kita tulis namanya. Misal ini kita klik tanda tiga di sini untuk menentukan tempat menyimpan. Nah, kita bisa simpan di sini saja. Oke, kalau sudah kita klik OK aja. Nah, ini yang terbaru, pas HP yang terbaru, ini kita cek datanya. Ini sudah lengkap ya. Jadi setelah digabungkan, tadi ada data-data yang lainnya. Sebelumnya datanya kan hanya ada yang ini. Terus setelah digabungkan ada data-data baru nih kayak join, nomor, join luas, join penduduk, join kepadatan, dan lain sebagainya. Kalau sudah, kita remove aja layer yang kita tidak tidak gunakan, remove. Nah, kalau sudah, kita bisa mulai untuk layout petanya. Nah, untuk layout peta, kita klik properties, terus kita pilih yang ada gambar ini, nomor 3. Kalau sudah, kita pilih graduated, terus kita pilih value-nya, kita pilih kepadatan penduduk. Jadi nanti kita akan membuat peta kepadatan penduduk. Terus ini kita akan buat menjadi 3 kelas aja. Kita ganti kelasnya nanti hanya ada 3. Nah, kalau kita ingin membuat supaya tidak ada desimalnya, kita bisa mengatur di sini. Nah, ini terus misalnya kita mau ganti keterangan dari legendanya, ini bisa tinggal kita klik ini terus diganti keterangannya. Misalnya aku mau ganti tinggi, terus di sini aku tulis sedang. Ini kita tulis rendah ya. Oke, kalau udah, tinggal kita klik OK aja. Nah, ini klasifikasinya sudah selesai. Kita sudah membuat klasifikasi. Jadi yang warna putih ini kepadatannya rendah, 8 sampai 12. Terus yang warnanya pink ini 12 sampai 14 kepadatannya sedang untuk ukuran kota Yogyakarta. Terus yang warna merah ini yang paling padat gitu. Kita bisa menambahkan judul ataupun abstrak yang akan kita tampilkan di peta nanti. Kita bisa klik project, terus kita pilih properties. Nah, di sini kita bisa mengatur judul petanya nanti. Nah, terus misalnya kita ingin menambahkan abstrak, kita bisa klik metadata di sini, terus kita bisa menambahkan informasi tambahan, misal seperti ini.
Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, untuk mengatur nanti data apa saja yang akan muncul di dalam peta interaktif kita, kita bisa mengaturnya di sini. Jadi kita klik peta kita tadi, properties, terus kita klik di sini. Nah, ini jadi field apa aja nanti yang akan muncul pada saat kita klik peta interaktif kita. Apa kalau misalnya kita mau menampilkan peta ini, field ini di peta kita nanti kita bisa pilih text edit ini, tapi kalau tidak kita bisa klik hidden. Nah ini aku nggak butuh ini, jadi nanti aku tulis kita tulis kita simpan aja. Nah ini jadi yang mau ditampilkan itu nanti ada luas, terus juga luas, penduduk, kepadatan. Ini juga kayaknya perlu sih. Ini nama kecamatan. Oke. Oh ya, aliasnya juga bisa kita ganti. Misal kita mau tampilkan, terus kita mau memberi nama lain, supaya nanti lebih mudah dipahami. Ini kita ganti, oh yang ini kita ganti kecamatan aja biar lebih singkat. Terus ini kita ganti, yang ini kita tidak perlu tampilkan. Kita klik ini, hidden. Nah, ini sama. Jadi ini kita tampilkan juga. Kita ganti dengan luas wilayah. Terus ini juga kita ganti dengan nama jumlah penduduk. Terus ini kepadatan penduduk juga kita tampilkan. Oke, ini data-data yang lain kita simpan aja, jadi tidak perlu kita tampilkan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menampilkan data ini juga tidak apa-apa. Jadi nanti atribut apa aja yang akan ditampilkan tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Ini sudah disembunyikan. Jadi kadang kan ada data-data yang kita tidak ingin tampilkan gitu karena itu data rahasia atau data yang memang tidak perlu ditampilkan. Jadi uh, kita bisa mengatur mana aja data yang akan ditampilkan dan tidak ditampilkan. Kalau sudah klik OK di sini. Nah, kalau sudah, kita selanjutnya bisa mengganti nama peta kita. Karena kan di sini namanya masih kurang profesional. Kita ganti saja namanya. Kita bisa klik rename layer. Kalau sudah kita ganti namanya. Nah, jadi kita bisa membuat peta interaktif web. Kita klik web di sini, QGIS to web, terus create web map. Nah, ini kita pilih leaflet, ini jangan lupa dipilih di sini. Terus ini ada beberapa yang harus kita atur di sini. Kita ingin atur apa saja yang ingin ditampilkan di sini. Nah, ini ada dua yang akan ditampilkan. Jadi ada base map-nya, OSM ini sama dengan peta kepadatan penduduk Kota Yogyakarta yang telah kita buat tadi. Terus ini kita bisa atur bagaimana nanti tampilan peta kita. Ini kita pilih yang inline label aja. Misal kita pilih yang no label ya. Di sini aku uji coba dulu. Jadi biar terlihat perbedaannya. Kalau pilih yang no label, nanti hasilnya tuh seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kita pilih yang inline label,
ini nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi akan lebih mudah untuk dipahami karena ada keterangannya, kecamatan, luas, dan lain sebagainya. Terus kalau udah kita pindah ke sebelahnya. Nah, kita mengatur apakah judulnya ingin ditampilkan. Kalau tidak, nanti seperti ini. Kalau ingin ditampilkan, nanti kita bisa atur, misalnya kita tampilkan di atas, seperti ini. Terus ini abstrak, apakah kita ingin memasukkan abstrak yang tadi kita buat? Nah, ini abstraknya tadi kita udah tuliskan yang cukup panjang itu. Nah, kayak gini. Nah, terus ini ada dua pilihan di bagian layer list-nya ini. Kalau misalnya kita pilih yang kedua, ini nanti legendanya tersimpan seperti ini ya. Jadi ketika diklik baru akan muncul. Tapi kalau kita klik yang satunya, itu jadi nanti tampilannya tuh seperti ini gitu. Jadi nanti tinggal pilih mau yang mana. Kalau di pelatihan kita hari ini kita pakai yang nomor dua aja. Jadi tampilannya seperti ini. Terus jangan lupa dipilih full screen yang ini. Nah, kalau sudah, kita pindah ke sebelahnya. Kita klik tanda tiga ini untuk mengatur di mana nanti kita menyimpan data peta interaktif kita. Sini kita pilih ini aja, terus ini, terus klik. Kalau sudah, kita bisa ekspor. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Jadi ini ada informasinya. Tuh, tanya, terus ini bisa lebih dari satu peta. Jadi kita kalau misalnya punya banyak peta juga bisa. Jadi nanti bisa ditampilkan banyak di sini. Nah, ini kalau kita klik ini informasi yang tadi kita kita atur kan muncul di sini ya. Jadi ini petanya udah peta interaktif. Kalau datanya ratusan ribuan juga bisa gitu. Jadi nanti bisa dimunculkan juga tergantung kita mengaturnya bagaimana gitu. Nah, ini kan kalau kita peta yang kita punya sekarang ini hanya bisa kita lihat sendiri gitu. Nah, untuk membuat peta ini bisa diakses dengan lebih banyak orang, kita bisa menggunakan GitHub ya. Jadi yang pertama kita klik tanda tambah di sini, terus new, terus kita tulis di sini. Misalnya kita tulis ini ya. Terus habis itu kita klik public, terus add a readme file di sini. Terus kita klik warna hijau ini. Kalau sudah kita upload data-data yang tadi sudah kita buat di QGIS, ini kan ada satu folder ini, tapi kita jangan langsung upload foldernya, tapi kita buka dulu, terus kita tarik semua datanya, terus kita upload di sini. Kalau sudah terupload semua, klik ini. Nah, kalau sudah, kita klik setting. Terus kita pilih ini, terus kita ganti ini, terus save aja. Nah, nanti kalau sudah berhasil, kita akan dapat link dari GitHub-nya uh, untuk melihat peta interaktif kita yang sudah kita upload di GitHub. Ini bisa kita refresh. Biasanya sih nunggu beberapa menit. Jadi kalau sudah berhasil, nanti ada alamat seperti ini. Nah, ini nanti bisa juga ditampilkan di website pribadi gitu. Nanti tinggal diatur. Nah, kalau misalnya sudah di GitHub seperti ini bisa ditampilkan ke publik, jadi bisa dilihat lebih banyak orang. Oke, sampai di sini dulu pelatihan hari ini.